Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan mencoba sebuah mini proyektor dari iBreak dengan tipe ZE5. Untuk produk ini banyak yang request ya teman-teman di YouTube, dan kali ini saya berkesempatan untuk review produk mini proyektor dari iBreak dengan tipe ZE5. Harganya itu di 250.000 untuk satu piece-nya. Yang pengen tahu di mana link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertain di sana untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, jadi di video ini saya akan coba untuk mini proyektor dari iBreak dengan tipe ZE5 H4 ya, dengan soket H4. Kita langsung saja unboxing untuk produk ini. Kalau dilihat ini dusnya sama persis sama tipe Phoenix GS H4 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Di sini untuk dusnya sama persis ya dari bentuknya ya, tapi ya untuk desainnya beda ya. Tapi bukan hanya di situ, di sini saya coba ambil dulu ya untuk produknya. Mini proyektor iBreak ZE5-nya yang teman-teman di YouTube banyak request produk ini. Nah, di sini kalian lihat dari bentuk desain mini proyektor iBreak ZE5-nya, tentu ini familiar ya untuk desainnya. Ini mirip sekali sama Phoenix GS H4 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Saya nggak tahu ini apakah iBreak ZE5 rebranding dari Phoenix atau sebaliknya, saya nggak tahu juga ya. Karena untuk sebuah lampu kendaraan di mobil maupun di motor ya, itu rebranding sudah hal yang lumrah. Tapi bagi saya sih nggak masalah ya mau rebranding, mau copy-copyan atau sejenisnya. Yang penting harganya bisa lebih bersahabat. Bentuknya sama, hasilnya juga sama, tapi harganya bisa lebih murah. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus pilih yang mahal ya? Oke, kita lanjut. Ini kalau dari desain ini mirip sama GS H4 Phoenix ya. Tapi kalau yang iBreak dia ada logo iBreak-nya 2024 ya. Untuk harganya 250.000 pada saat pengambilan video ini ya. Kedepannya saya kurang tahu harganya jadi berapa lagi. Entah dia naik ataupun dia turun, saya kurang tahu. Pakai lensa yang mini di sini dan ada lasernya ya. Saya masih ada barangnya ya. Phoenix GS H4 nih. Nah, ini Phoenix GS H4, ini yang iBreak ZE5. Ya mirip sekali ya, nggak ada perbedaan sih kalau dilihat dari atas, dari bentuknya, dari desain potongan heatsink, dari pengecatannya juga mirip. Kalau dari bawah, tapi di sini ada perbedaannya sih dari grill kipasnya. Kalau yang iBreak dia dop ya, dia dop untuk grill kipasnya. Kalau yang Phoenix dia glossy ya. Perbedaannya cuma di situ sih yang saya perhatikan. Kalau dari lensa sama. Oke, dari emitter LED juga kelihatannya sama. Saya coba bongkarin lah isi dalamnya nanti. Kalau untuk dimensinya ya tentu sama ya, tapi di video ini saya coba ukur dulu untuk diameter di lensanya. Ini di 3,7 cm ya. 3,7 cm. Kemudian panjang dari ujung lensa ke ujung soketnya di 11,5. Kalau ke lempengan soketnya di 7,6. Jadi ya sama persis sih sama Phoenix GS H4. Dia masih bisa di setel untuk kemiringan cahayanya. Di sini ada baut 2 ya. Jadi kalau untuk setel miring cahaya cut off-nya, kita longgarin nih baut 2 kiri kanannya, kemudian kita putar, kita buat rata untuk cut off-nya. Ini cut off-nya flat ya. Sekarang kita coba ukur real powernya di lapak penjualannya. Itu saya kurang jelas untuk melihat powernya berapa, tapi ya kalau nggak salah sih sama saja sama Phoenix GS H4. Namun untuk lebih pastinya kita coba ukur real power pada iBreak ZE5 ini. Oke, sekarang kita coba ukur untuk real power pada mini proyektor ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC. Tegangan yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt ya. Untuk baterai aki 12 volt DC. Untuk mini proyektor ini kita bisa gunakan di motor, di mobil maupun di mobil truk yang 24 volt asal soketnya sesuai yang H4. Dan untuk tegangannya di 9 sampai 80 volt. Oke, sekarang kita coba lihat di sini soket H4 saya coba tancapin dan dia sudah non polaritas, positif negatifnya bisa di random. Kita coba lihat untuk start awalnya berapa ya di mode low beam dulu.
Oke, start awalnya lebih turun ya. Saya coba di 13,6. Kalau yang Phoenix GS-H4 kemarin saya dapat start awal di 33 watt ya. Saya coba yang ini tadi kok 28. Oke, 28 watt. Kalau dari karakter cahayanya di sini mirip ya sama Phoenix GS-H4. Mirip sih, nggak ada bedanya sih dari bentuknya. 28 watt. Untuk high beamnya, high beam di 48 watt. Jadi lebih tinggi yang ini ya high beamnya daripada GS-H4 dari Phoenix ya, yang 47 watt, tapi nggak terlalu banyak. Namun di low beamnya yang cukup jauh ya dari Phoenix 33 startnya, ini 28 watt startnya. Ya nggak masalah sih, hanya beda beberapa watt. Nanti kita coba lihat. Yang penting itu di stabilnya di berapa watt ya. Kalau di 13,6 volt di 28, kita coba turun di 12 volt masih 28, kita coba turun lagi di 11 volt masih 28, kita naikkan ke 14 volt. Oke, dia agak turun 27. Jadi 28 itu di 13 volt ya. Saya coba pakai tegangan rata-rata ya di 13 volt. Oke, di 27,9 watt sekarang. Untuk low beam, high beamnya di 47, sekian watt. Jadi dia lebih tinggi yang mode high beam, 1 watt lebih tinggi. Tapi kalau di low beam dia kira-kira 5 watt lebih rendah ya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat untuk stabilnya di berapa watt. Ini kipasnya berputar kencang ya. Oke, sekarang saya coba tunggu dulu. Kita coba lihat power stabilnya dapat di berapa watt. Oke, jadi ini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan. Untuk stabil powernya di angka 20 watt. Yang startnya tadi di 28 watt dan cukup tergolong banyak ya untuk turunnya dari start ke stabilnya. Untuk di mode high beam, mode high beamnya stabil di angka 33 watt. Oke, turun terus 32 watt, 31 watt. Oke, jadi di 31 watt ya. Oke, di 31 watt, turun lagi di 30 watt untuk stabil di high beamnya. Ini agak mengecewakan ya untuk power stabilnya pada mini projector ini, mengingat dari barang yang sama dari Phoenix ya, Phoenix H4 kemarin yang pernah saya coba, yang GS H4 itu stabilnya di angka 30 watt ya low beamnya, dan power di high beam stabil di 45 watt. Panasnya di sini 65. Kalau Phoenix GS H4 kemarin di 75 ya mentoknya. Ini di 65. Oke, di 60-an derajat Celcius. Panasnya bisa lebih dingin karena powernya itu lebih rendah, wajar. Di 65 derajat Celcius untuk panas di mini projector ini. Kalau pendinginannya dia tergolong cukup baik ya, karena wattnya ya ini masih di 19 watt jadinya. Ini saya coba cabut dulu. Di sini power stabil low beam di 20 watt ya. Tadi startnya di 28 watt. Saya cabut, kemudian saya coba yang dari Phoenix ya. Yang ini dari Phoenix. Kita coba lihat power startnya. Oke, startnya di 33 watt low beam. High beam 40, ini 48 watt. Kemarin 47 watt saya coba. Oke, jadi ini lebih tinggi ya. Kalau yang iBreak startnya tadi di 28 watt, lumayan cukup mengecewakan sih sebenarnya. Lebih pastinya kita nanti coba bandingkan ya cahayanya. Sekarang 26, 25, turunnya agak cepat sih. Panasnya sih yang lebih unggul 65 derajat Celcius karena powernya lebih kecil. Tapi yang dari Phoenix itu 75 derajat Celcius, itu masih tergolong aman ya. Nah, saya tadi baca informasi tentang kedua produk ini ya, yang iBreak ZE5 dan Phoenix GS-H4. Kenapa bisa yang iBreak lebih rendah ya powernya? Karena untuk arusnya yang iBreak ZE5 bisa AC/DC,
harus half wave dan full wave, yang biasanya itu di motor ya. Di motor itu ada yang half wave atau AC ya untuk arusnya, kelistrikannya. Kalau yang Phoenix ini wajib arus DC, jadi nggak bisa arus AC ya. Kalau misalnya di mobil kita gunakan ya, kita nggak perlu khawatir mau arus DC mau arus AC pun itu nggak perlu khawatir ya, karena kalau di mobil kan pasti DC ya untuk arusnya, kecuali di motor yang arus AC. Tapi ya itu di beberapa motor ya yang arus AC. Motor-motor sekarang kan sudah arus DC semua ya. Jadi kenapa dia bisa lebih rendah powernya, karena sistem ininya ya, drivernya yang beda. Kalau yang iBrake dia bisa AC DC ya, imbasnya powernya itu lebih kecil ya, otomatis cahayanya sedikit lebih redup dari yang Phoenix GS-H4 yang wajib DC arusnya, powernya lebih besar dan cahayanya bisa lebih terang. Tapi lebih terang enggaknya saya kurang tahu, dan nanti saya coba spill sedikit untuk perbedaan cahaya dari kedua mini proyektor ini. Di sini saya coba bongkarin dulu kedua mini proyektor ini, ingin lihat perbedaannya ya. Yang iBrake ZE5 dan Phoenix GS-H4. Yang iBrake ZE5 seperti ini. Untuk drivernya di sini seperti ini ya. Emitter LED-nya kalau dibanding sama Phoenix dia sama persis ya. Ini sama persis dari emitter LED dan komponen-komponen lainnya dari emitter ke depan ya. Kalau emitter LED di high beam atau model lasernya dia sama persis. Kalau di ballnya dia sama ya, bentuknya materialnya dia sama. Yang bedanya di sini drivernya ya. Kalau kita lihat di sini di driver iBrake ZE5 ini komponennya saya perhatikan dan saya intip itu beda sama yang Phoenix GS-H4. Cuman saya nggak bisa terlalu memperlihatkan drivernya karena di sini drivernya di lem ya, di dalam itu ya. Nah ini yang Phoenix seperti ini. Jadi di situ perbedaannya di drivernya jadinya. Tapi ya power iBrake lebih rendah jadinya ya. Nanti kita coba lihat hasil terangnya mana yang lebih unggul sih. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba ukur lux pada mini proyektor iBrake ZE5-nya, dan saya cuma ukur di salah satu sisinya dengan jarak 5 meter ya. Dari dinding di sana ke permukaan headlamp ini. Kita coba ukur untuk lux pada mini proyektor iBrake ini ya. Pertama saya akan ukur di mode low beam-nya. Ya, kita coba lihat nilai tertingginya lumayan cukup rendah ya, di 700 sampai 600 lux. Oke, di 700-an lux, 709, hampir 800 lux. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Oke, di 800 lux. Jadi di sini saya sudah cari-cari maksimal untuk mini proyektor iBrake ZE5 ini di low beam 802 lux. Rendah sih, rendah dari yang Phoenix GS-H4 kemarin ya. Kita coba di mode high beam-nya. Oke, di mode high beam sistem laser dia nggak memanfaatkan reflektor lagi. Kita coba untuk ukur luxnya. Di low beam tadi 800 lux. Oke, di mode high beam saya dapat di masih 1200. Maksimal yang saya dapat di mini proyektor iBrake ZE5 ini mode high beam di 1248 lux. Ya, walaupun begitu masih oke lah, karena untuk sistem high beamnya dia pakai laser ya, nggak pakai sistem ke reflektor atau pantulan cahaya ke reflektor. Untuk hasil lux yang saya dapatkan low beam di 800, high beam di 1200 lux. Oke, jadi hasil dari mini proyektor iBrake ZE5 nya seperti ini. Ini iBrake ya, iBrake ZE5.
Kita coba lihat outputnya. Kalau dilihat dari karakter cahayanya ya memang mirip ya sama Phoenix GS H4 nya. Dari lebarnya, tinggi atas bawahnya ini unggul sekali. Dan di sini kalian bisa perhatikan untuk outputnya ini persis sekali sama proyektor billet yang lensanya 2,5 inci ataupun yang 3 inci. Luar biasa sih untuk lebarnya. Kemudian untuk di mode high beamnya dia pakai sistem laser, dan untuk di mode high beamnya di sini memang gak terlalu wah-wah sekali ya. Dengan mode laser seperti ini B aja sih menurut saya. Dan outputnya juga nggak terlalu jauh-jauh sekali ya untuk di mode high beamnya ini. Tapi di mode low beam dia unggul. Hasil rata cahaya itu merata, cut off nya rapi. Ini bisa kalian lihat. Sekarang kita coba bandingkan sama Phoenix GS H4 nya ya. Oke, ini yang Phoenix GS H4 ya. Ini Phoenix. Ini iBreak. iBreak yang sebelah kanan, Phoenix yang sebelah kiri ya. Kita coba lihat, ini yang iBreak. Ini yang Phoenix. Ini iBreak. Ini yang iBreak. Ini yang Phoenix. iBreak, Phoenix. Jelas sedikit lebih terang ya, sedikit lebih terang yang Phoenix GS H4 nya ya. Ini yang Phoenix, ini yang iBreak. Ini Phoenix, ini iBreak. Dari power saja sudah diketahui untuk yang iBreak ZE5 itu lebih rendah ya. Ini yang iBreak, ini yang Phoenix. Kalian bisa lihat terangnya seperti apa ya. iBreak, ini Phoenix. Jadi bisa dilihat ya yang mana lebih unggul. Padahal yang Phoenix GS H4 ini harganya di 190.000, yang iBreak ZE5 ini 250.000 ya pada saat pengambilan video ini. 90.000 lebih mahal yang iBreak, tapi hasilnya cukup mengecewakan ya. Ini sih gak sesuai ekspektasi saya sebenarnya. Padahal awalnya itu saya menyangka atau saya berekspektasi yang iBreak ZE5 ini setidaknya sama hasilnya seperti yang Phoenix GS H4, tapi di sini hasilnya di bawah Phoenix GS H4 ya. Padahal harganya lebih mahal ya. Kita coba di mode high beamnya ya. Nah, untuk mode low beam yang unggul itu Phoenix. Ini yang iBreak, ini yang Phoenix. Ini iBreak ya. Agak kurang jelas, ini ada logo iBreak kan di sini. Ini yang Phoenix nih. Oke, di mode high beam ini yang Phoenix, ini yang iBreak. Di mode high beam sebenarnya 11-12 sih. Hasilnya 11-12. Mode high beam bisa kita lihat ini yang laser ya. Kalau di mode low beam tadi yang Phoenix ya yang unggul. Kalau di mode high beam itu sama persis lah, sama persis di mode high beamnya. Di mode low beam dia lebih unggul. Perbedaannya kita lihat tadi untuk drivernya dia beda ya. Kalau desainnya dia mirip, karakter cahaya juga mirip, tapi untuk yang terang ini yang dari Phoenix ya. Ini iBreak, ini yang Phoenix. Ini iBreak, ini yang Phoenix. Dan di sini saya nggak test drive untuk iBreak ZE5 nya ya. Saya cuma ada satu piece untuk mini projector ini karena tujuan saya nge-reviewnya saya coba bandingkan sama yang Phoenix nya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor billet iBreak ZE5 nya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.